Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Hasyiyah As-Sawi. Jadi kemarin itu sudah diceritakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW beliau ini disihir oleh Labid bin A'sam. Nah, diturunkannya surah Al-Falaq ini tujuannya adalah untuk membebaskan Nabi daripada sihir tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhannya Falak. Nah, makna falak di sini, kata falak di sini oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ditafsirkan dengan as-subhi, subuh. Jadi makna falak di sini ditafsirkan dengan subuh. Kenapa? Kenapa lafal falak di sini ditafsirkan dengan subuh? Karena dari kegelapan menuju kepada terangnya siang itu harus melewati subuh. Seolah-olah kegelapan yang menimpa Rasulullah SAW, yaitu dari sihir, menjadi menuju terang, yaitu atau terbebas daripada sihir, itu adalah seperti subuh. Jadi dari gelap kemudian subuh. Nah, subuh itu adalah tanda bahwasanya sebentar lagi akan terang benderang, akan Nabi tadi sembuh daripada sihirnya. Nah, ini adalah makna falak yang dikemukakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, coba kita baca hasyiyahnya As-Sawi yang ada di bawahnya. Kata subhi, kata beliau, hadza ahadu aqwalin fi ma'nal falak. Ini adalah salah satu daripada beberapa pendapat di dalam memaknai kata al-falak. Wa atharahu, dan beliau lebih memilih makna subuh untuk memaknai falak. Itu isyaratan, itu karena mengisyarahkan ila tafa'ulil hasan, kepada optimisme kebaikan. Yaitu subuh tadi itu sebagai simbol atau lambang akan datangnya kebaikan. Yaitu Nabi tadi akan mendapatkan kesembuhan dari sakit sihirnya tadi. Kemudian fa inna maqsudal a'id minal isti'adah, karena tujuan daripada orang yang meminta perlindungan minal isti'adah, dari memohon perlindungan, itu adalah ayataghayyara haluhu, yaitu supaya berubah haluhu, kondisinya, bil khuruj, dengan keluar, minal khauf, daripada ketakutan, ilal amni, kepada rasa aman, wa minal wahsyati, dan keluar daripada rasa gelisah, ila surur, kepada kegembiraan. Wasubhu, dan adapun subuh itu adalu, itu lebih menunjukkan ala hadza, atas makna ini. Lima fihi, karena apa? Fihi, yang ada pada subuh itu min zawali zulmah, daripada hilangnya kegelapan, bi isyraqi anwarihi, dengan pancaran sinarnya subuh. Wa taghayyara wahsyatul lail, dan berubahnya kegelisahan malam, wa thiqalihi, dan berubahnya kegelisahan beratnya, wa thaqalihi, dan beratnya malam, bisururi subhi, dengan kegembiraan subuh, wa khifatihi, dan ringannya subuh. Wa taghayyara wahsyatul laili, dan berubahnya kegelisahan malam, wa thiqaluhu, dan beratnya malam, bisururi subhi, dengan kegembiraan subuh, wa khifatihi, dan dengan ringannya subuh. Wakil, dan ada yang mengatakan al-falaku, falak itu maknanya adalah sijnun, penjara, fi jahannam, di neraka jahannam.
Jadi ada yang menafsirkan falak itu maknanya adalah sijnun fi jahannam, penjara yang ada di dalam neraka jahanam. Wakil dan ada yang mengatakan juga falak itu maknanya adalah baitun fi jahannam, yaitu satu rumah yang ada di neraka jahanam. Idza futiha saha ahlu jahannam min harrihi. Ketika rumah tadi itu dibuka, saha ahlu jahannam, maka penduduk neraka jahanam itu akan teriak-teriak min harrihi disebabkan rasa panasnya rumah tadi. Jadi ada yang mentafsirkan bahwasannya falak itu adalah sebuah rumah yang ada di neraka jahanam. Ketika rumah tadi itu dibuka, maka penduduk neraka jahanam itu akan berteriak-teriak. Kenapa? Karena saking panasnya rumah tadi. Wakil dan ada yang mengatakan, huwa adapun falak itu adalah ismun min asma'i jahannam. Itu adalah satu nama daripada nama-nama neraka jahanam. Wakil dan ada yang mengatakan lagi, falak itu adalah wadin fi jahannam, yaitu satu lembah yang ada di neraka jahanam. Wakil dan ada yang mengatakan falak itu maknanya adalah syajaratun finnar, yaitu satu pohon yang ada di neraka. Wakil dan ada juga yang mengatakan makna falak itu adalah ar-rahimu, rahim, lin filaqihi anil waladi, yaitu karena terbelahnya rahim anil walad yaitu disebabkan anak. Wakil dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan falak itu adalah kullu man falaqa an jami'i ma khalaqa, yaitu segala sesuatu infalaqa yang terbelah an jami'i ma khalaqa dari segala sesuatu yang Allah ciptakan, minal hayawani daripada hewan, wal hub itu biji, wan nawa sama biji, wa kulli nabatin dan dari segala tumbuh-tumbuhan. Wakil dan ada yang mengatakan ghairu dzalika, selain itu semua. Alhasil tafsir tentang makna falak itu banyak sekali, tetapi yang mendekati dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi itu adalah makna subuh. Kemudian wa min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan ma khalaq apa saja yang Allah ciptakan. Jadi oleh Muhasyi ma di sini ini ditafsirkan adalah ma mausulah. Di antaranya adalah ma mausulah. Ada yang mentafsirkan ma masdariyah, ada yang mentafsirkan ma mausulah. Nah, kalau ma mausulah, ma kholaq di sini dimaksudkan adalah ma mausulah, ini memberikan faedah kepada keumuman. Artinya min syarri ma kholaq, yaitu dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan, baik tadi benda mati ataupun benda hidup, yaitu min hayawanin mukallafin, dari hewan mukallaf yaitu manusia, wa ghair mukallaf, wa jamadin dan dari benda mati, kasumi seperti racun, wa ghairi dzalika dan selain itu semua. Oleh karenanya penting sekali surah Al-Falaq ini dibaca, yaitu dengan Qul a'udzu birabbin nasnya. Penting sekali dibaca, dijadikan zikir pagi petang. Supaya apa? Yaitu supaya surah-surah tersebut melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, ay al-laili idza adzlama. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan ghasiq bimakna al-lail, dari kejahatan malam hari, idza waqaba ay idza adzlama, ketika malam hari tadi menjadi gelap, dan dari kejahatan malam ketika menjadi gelap. Nah, kenapa kita diperintahkan berlindung dengan malam hari? Kata Muhasyi li syiddatil afati fihi, yaitu karena dahsyatnya bahaya-bahaya yang terjadi pada malam hari, yaitu termasuk sihir. Ini penafsiran pertama.
Tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan ghasiq idza waqab itu adalah min syarril qamari idza ghaba, dari keburukan bulan idza ghaba ai idza statara bil kusuf, yaitu ketika bulan tadi tertutup dengan sebab kusuf gerhana. Aku berlindung dari kejahatan bulan ketika bulan tadi tertutup dengan sebab gerhana. Kenapa demikian? Karena kuat-kuatnya sihir itu ketika gerhana bulan. Jadi biasanya para tukang sihir, mereka itu ketika ingin menyihir seseorang atau ingin melakukan sihir, mereka itu nunggu gerhana bulan. Kenapa? Karena kuat-kuatnya sihir, dahsyat-dahsyatnya sihir itu yaitu pada gerhana bulan. Kemudian wa min syarrin nafatsat, dan dari keburukan atau kejahatan wanita-wanita tukang sihir, ai as-sawahir, yaitu wanita-wanita tukang sihir, tanfatsu yaitu yang meniup. Jadi ketika mereka melakukan sihir, wanita-wanita tadi itu sambil meniup-meniup, yaitu maksudnya adalah baca mantra. Nah, kenapa di sini disebutkan nafasat, yaitu wanita-wanita tukang sihir, bukan laki-laki tukang sihir? Alasannya disebutkan oleh Muhasyi, li'anna sihrahunna asyaddu min sihri rijal. Karena sihirnya para perempuan itu lebih dahsyat, lebih keras daripada sihirnya laki-laki. Nah, mereka meniup sihir-sihir mereka tadi itu fil uqadi, itu pada ikatan-ikatan. Allati taqiduha, yang mereka ikat, fil khaid, pada tali. Tanfukhu fiha, mereka meniup pada ikatan-ikatan tadi, bisyai'in, dengan sesuatu, taquluhu, yang mereka baca, min ghairi riq, dengan tanpa ludah. Waqala Az-Zamakhsyari, telah berkata Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan wa ma'ahu, dan bersama Labid itu kabanati Labid al-madhkur, yaitu seperti putri-putrinya, anak-anak perempuannya Labid yang telah disebutkan tadi. Jadi yang menyihir Nabi itu bukan hanya Labid saja, tetapi Labid dibantu oleh anak-anak perempuannya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasud idza hasada, ketika dia hasud, ai azhara hasadahu, ketika dia menampakkan hasadnya, wa amila bimuqtadahu, dan dia melakukan tuntutan daripada hasad. Kalabid al-madhkur, seperti Labid yang telah disebutkan tadi, minal yahud, daripada Yahudi, al-hasidin, yang mereka itu hasad, lin nabi, kepada Nabi. Wa dzikru salasati syamil laha ma khalaqa ba'dahu li syiddati syarriha, dan disebutkannya 3 kejahatan tadi secara keseluruhan, yaitu laha, bagi ma khalaqa, bagi apa saja yang Allah ciptakan, ba'dahu, setelah ma khalaqa, itu li syiddati syariha, karena dahsyatnya 3 perkara tadi. Jadi setelah disebutkan secara umum min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan, itu disebutkan 3 secara terperinci. Yang pertama kejahatan malam ketika sudah gelap, yang kedua kejahatan wanita-wanita tukang sihir, yang ketiga adalah kejahatan orang yang hasud. Kenapa 3 perkara ini disebutkan secara terperinci? Jawabannya adalah li syiddati syariha, karena 3 perkara ini adalah paling dahsyatnya dari segala kejahatan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.